Jet tempur Su-35 Rusia kembali mengamuk. Jet tempur ganas ini masih sangat berbahaya di langit konflik dunia hari ini. Rusia kembali menjadi sorotan dunia setelah jet tempur Su-35 kembali disebut sebagai salah satu pesawat tempur paling berbahaya yang masih aktif digunakan dalam berbagai situasi konflik modern. Pesawat ini bukan hanya menjadi simbol kekuatan udara Rusia, tetapi juga menjadi bukti bahwa Moskow masih memiliki platform tempur yang mampu memberi tekanan besar di medan udara. Di tengah perkembangan jet siluman generasi kelima, Su-35 tetap mempertahankan reputasinya sebagai salah satu jet tempur generasi 4++ yang paling disegani. Meskipun tidak dirancang sebagai jet siluman seperti Su-57 atau F-35, Su-35 tetap dianggap berbahaya karena memiliki kemampuan tempur udara yang sangat serius. Dalam dunia penerbangan militer, tidak semua ancaman datang dari pesawat siluman. Terkadang, ancaman terbesar justru datang dari jet tempur yang mampu bertarung agresif, bergerak lincah, dan menyerang dari jarak jauh. Disinilah Su-35 mendapatkan tempatnya. Pesawat ini dirancang untuk menguasai pertempuran udara dengan kekuatan mesin besar dan kemampuan manuver yang sulit ditandingi. Su-35 merupakan pengembangan lanjutan dari keluarga Sukhoi, Su-27, salah satu desain pesawat tempur paling terkenal dari era Uni Soviet. Namun, Su-35 bukan sekadar versi lama yang dimodifikasi. Pesawat ini membawa banyak peningkatan besar pada sistem avionik, radar, mesin, struktur badan, dan kemampuan persenjataan. Rusia membangun Su-35 untuk menjadi jet tempur superioritas udara yang mampu menghadapi pesawat musuh di berbagai jarak pertempuran. Banyak pengamat militer menilai bahwa Su-35 bukan pesawat biasa, karena jet ini menggabungkan kecepatan tinggi, manuver ekstrem, radar kuat, dan kemampuan membawa senjata jarak jauh. Dalam pertempuran udara modern, kecepatan saja tidak cukup. Sebuah jet tempur harus mampu melihat lebih jauh, menembak lebih cepat, dan bertahan dari ancaman rudal lawan. Jet tempur Su-35 hadir untuk menjawab kebutuhan itu dengan kombinasi radar kuat, sistem kendali modern, serta kemampuan membawa berbagai jenis rudal udara ke udara. Salah satu hal yang membuat Su-35 sangat diperhitungkan adalah mesinnya yang bertenaga besar. Dengan tenaga dorong yang kuat, Su-35 mampu melakukan akselerasi cepat, mempertahankan energi saat bermanuver, dan bergerak agresif dalam pertempuran jarak dekat. Pesawat ini juga dikenal memiliki kemampuan thrust vectoring, yaitu kemampuan mengarahkan semburan mesin untuk membantu manuver ekstrem di udara. Kemampuan tersebut membuat Su-35 bisa melakukan gerakan yang tidak mudah dilakukan banyak jet tempur lain. Dalam sebuah duel udara jarak dekat, kelincahan seperti ini bisa menjadi faktor penting untuk menghindari serangan dan mengambil posisi tembak yang menguntungkan. Manuver ekstrem Su-35 sering menjadi perhatian dalam berbagai pameran udara internasional. Gerakan seperti menanjak tajam, berputar agresif, dan mengubah arah secara cepat membuat pesawat ini terlihat sangat berbahaya. Namun, manuver indah di pertunjukan udara bukan hanya untuk tontonan. Gerakan itu menunjukkan kemampuan kontrol pesawat dalam kondisi ekstrem. Di medan tempur nyata, kemampuan seperti ini dapat membantu pilot bertahan hidup saat menghadapi ancaman rudal atau jet lawan. Daya jangkau ini menjadi penting bagi Rusia yang memiliki wilayah sangat besar dan kebutuhan pertahanan udara yang kompleks. Sebuah jet tempur dengan jarak operasi jauh dapat menjaga wilayah yang lebih luas tanpa harus sering kembali ke pangkalan. Dalam konteks strategi udara, kemampuan ini memberi fleksibilitas besar bagi angkatan udara. Su-35 juga dikenal mampu membawa muatan senjata yang besar. Pesawat ini dapat dipersenjatai dengan berbagai rudal udara ke udara untuk pertempuran jarak dekat, menengah, hingga jarak jauh. Selain kelincahan, Su-35
juga memiliki daya jangkau yang membuatnya mampu beroperasi dalam wilayah udara yang luas. Kemampuan membawa banyak senjata membuat Su-35 dapat menjalankan berbagai misi dalam satu operasi. Ia bisa bertugas sebagai pesawat pencegat, pengawal udara, pemburu jet lawan, hingga pendukung operasi serangan udara. Inilah alasan mengapa Su-35 sering disebut sebagai salah satu tulang punggung kekuatan udara Rusia. Dalam pertempuran udara modern, radar menjadi salah satu komponen paling menentukan. Jet tempur yang mampu mendeteksi musuh lebih dulu memiliki peluang lebih besar untuk menyerang sebelum diserang. Su-35 dibekali radar yang dirancang untuk mendeteksi target udara dari jarak jauh. Radar ini memungkinkan pilot memantau ancaman, mengunci sasaran, dan meluncurkan rudal sebelum musuh berada terlalu dekat. Meski kemampuan radar dapat berbeda, tergantung kondisi medan, cuaca, gangguan elektronik, dan profil target, Su-35 tetap dikenal memiliki sistem sensor yang kuat. Hal ini membuatnya sangat berbahaya dalam skenario pertempuran jarak jauh. Banyak pengamat menyebut bahwa ancaman Su-35 bukan hanya terletak pada manuvernya, tetapi juga pada kemampuannya menyerang dari luar jangkauan visual. Dalam dunia militer, pertempuran jarak jauh sering disebut sebagai beyond visual range. Jet tempur Su-35 dirancang agar mampu beroperasi dalam skenario seperti itu. Dengan rudal udara ke udara jarak jauh, pesawat ini dapat menjadi ancaman serius bagi pesawat tempur lawan, pesawat pengintai, bahkan pesawat pendukung. Dalam strategi udara, menghancurkan pesawat pendukung lawan dapat mengubah jalannya pertempuran. Pesawat tanker, pesawat peringatan dini, dan pesawat pengintai adalah aset penting dalam operasi udara modern. Jika aset-aset seperti itu terancam, maka kekuatan udara lawan bisa kehilangan mata, telinga, dan daya tahan operasi jarak jauh. Disinilah Su-35 memiliki nilai strategis yang besar. Pesawat ini tidak hanya berguna untuk duel satu lawan satu, tetapi juga untuk menciptakan tekanan terhadap seluruh struktur operasi udara lawan. Meski begitu, Su-35 tetap memiliki kelemahan. Kelemahan paling jelas adalah pesawat ini bukan jet siluman murni. Artinya, Su-35 lebih mudah terdeteksi radar dibandingkan pesawat generasi kelima yang dirancang dengan teknologi stealth. Namun, kelemahan itu tidak otomatis membuat Su-35 menjadi pesawat yang mudah dikalahkan. Rusia mencoba mengimbangi keterbatasan stealth dengan kemampuan radar kuat, manuver tinggi, sistem peperangan elektronik, dan rudal jarak jauh. Dalam peperangan modern, setiap pesawat punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jet siluman unggul dalam kemampuan menyusup dan mengurangi deteksi radar. Sementara itu, jet seperti Su-35 unggul dalam tenaga, kelincahan, muatan senjata, dan kemampuan bertahan dalam pertempuran udara intens. Karena itulah Su-35 tetap dianggap sebagai ancaman besar. Pesawat ini dapat menjadi lawan berbahaya jika dikendalikan oleh pilot berpengalaman dan didukung oleh sistem pertahanan udara yang kuat. Rusia dikenal memiliki jaringan pertahanan udara berlapis yang terdiri dari radar darat, sistem rudal permukaan ke udara, dan pesawat tempur pencegat. Pesawat musuh tidak hanya harus menghadapi Su-35 di udara, tetapi juga harus waspada terhadap radar dan rudal dari darat. Kombinasi ini menciptakan wilayah udara yang sulit ditembus. Itulah mengapa Su-35 sering dikaitkan dengan strategi anti-access dan area denial. Strategi ini bertujuan membatasi gerak lawan agar tidak bebas masuk ke wilayah tertentu. Dalam situasi konflik, kemampuan seperti ini sangat penting untuk melindungi wilayah udara dan aset strategis. Ketika Su-35 beroperasi bersama sistem pertahanan udara seperti ini, ancamannya bisa meningkat.